Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada tim penilai yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan program yang telah kami jalankan. Perkenalkan, kami dari Hima-Prodi Peternakan Arstik Universitas Islam Lamongan yang diketuai oleh Ihya Ulumuddin dengan dosen pembimbing Ibu Wahyuni SPT MSI. Judul kami adalah intensifikasi peternakan berbasis HMT dan konsentrat sumber daya lokal dalam rangka pengembangan agroindustri pedesaan di Desa Randegan Kabupaten Mojokerto. Sebelum kami mengidentifikasi permasalahan, sebelumnya kami telah melakukan BAP 2D yang mana masih ada beberapa potensi yang bisa dikembangkan dan masih ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan. Sehingga perumusan masalah kami yang pertama yaitu bagaimana mengembangkan agroindustri pedesaan di Desa Randegan. Yang kedua, bagaimana intensifikasi peternakan di Desa Randegan. Yang ketiga, bagaimana cara mengoptimalkan potensi sumber daya lokal di Desa Randegan seperti adanya datuk kangkung, dedak, dan kacang-kacangan menjadi suatu yang lebih bernilai. Adapun metode yang kami laksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan tingkat keteraksanaannya, yang pertama, mengadakan seminar dan pengadaan peralatan bahan pembuatan konsentrat. Ini sudah tercapai 100%. Yang kedua, pengadaan pakan konsentrat sebagai pemenuhan kebutuhan ternak. Ini juga sudah tercapai 100%. Yang ketiga, adanya pengolahan menjadi pakan konsentrat. Ini juga sudah tercapai 100%. Adapun ketercapaian tujuan kami, yang pertama, untuk mengetahui pengembangan agroindustri pedesaan di Desa Randegan, ini sudah tercapai 100%. Yang kedua, untuk mengetahui intensifikasi peternakan di Desa Randegan, ini juga sudah tercapai 100%. Yang ketiga, untuk mengetahui cara mengoptimalkan potensi sumber daya lokal di Desa Randegan, seperti datuk kangkung, dedak, dan kacang-kacangan menjadi sesuatu yang bernilai. Ini juga tercapai 100%. Berikut adalah capaian kegiatan kami yang telah kami laksanakan di desa sasaran kami. Yang pertama yaitu kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini merupakan dalam rangka untuk menyampaikan kepada khalayak sasaran mengenai beberapa kegiatan yang akan kita jalankan di sana. Kemudian yang kedua, kami mengadakan kegiatan seminar, yang mana seminar ini bertemakan tentang pengembangan desa agroindustri pedesaan, yang mana kita mengundang beberapa toko, salah satunya dari kelompok ternak SPR Bojonegoro dan dosen dari Fakultas Peternakan Universitas Islam Lamongan. Yang ketiga, pembagian bibit. Yang dimaksud pembagian bibit ini merupakan pembagian bibit rumput yang memiliki kandungan nutrisi yang bagus seperti pakcong, odot, Irigovera, dan lainnya. Kemudian yang keempat, kita mengadakan pelatihan. Pelatihan ini berupa pelatihan meransum dan juga sekaligus praktek pembuatan pakan secara langsung. Kemudian yang kelima, kita melaksanakan produksi konsentrat secara massal. Setelah semua bahan dan peralatan sudah terpenuhi, seperti mesin mixer, mesin timbangan, mesin jahit karung, dan bahan-bahan lainnya, kurang lebih bahan yang kita datangkan sebanyak 9 ton. Ini kita laksanakan produksi massal. Kemudian kegiatan yang terakhir kita yaitu pemasaran konsentrat. Sehingga dengan adanya beberapa kegiatan yang telah kita jalankan ini, nanti harapan besar kami ini akan terbentuknya desa agroindustri pedesaan di Desa Randegan, Kecamatan Darbadong, Kabupaten Mojokerto. Adapun indikator keberhasilan kami, yang pertama, tercapainya tujuan kegiatan P3D, yaitu intensifikasi peternakan untuk pengembangan agroindustri pedesaan di Desa Randegan. Ini sudah tercapai sekitar 80%. Yang kedua, adanya peningkatan kinerja kelembagaan lokal, yaitu kelompok divisi ternak kelompok tani Desa Randegan dengan kemampuan untuk membuat atau memproduksi konsentrat dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Ini sudah tercapai 100%. Kemudian yang ketiga, adanya perubahan fisik, yaitu pemanfaatan lahan kosong sebagai lahan hijauan makanan ternak. Ini sudah tercapai 100%. Yang ketiga, mampu memproduksi dan memasarkan konsentrat yang dijalankan oleh kelompok ternak atau BUMDes dengan target 1 ton per bulan dengan merek dagang EcoFit. Ini sudah tercapai 80%. Yang kelima, bertambahnya minimal 1 kemitraan desa dalam proses pemasaran konsentrat per bulan sudah tercapai. Yang keenam, peningkatan peran serta masyarakat dalam melaksanakan program P3D.
ini sudah tercapai sebanyak 80%. Yang ketujuh, tersebar luaskannya keberhasilan program P3D disaran dengan melalui media berita online dan YouTube, ini tercapai 90%. Berikut luaran yang sudah tercapai. Yang pertama ada luaran wajib, yaitu 1. Buku pemberdayaan ber-ISBN ini sudah terlaksana 75%. Yang kedua, publikasi melalui media elektronik dan video yang diupload di YouTube ini juga sudah 90% tercapai. Bisa dilihat di akun Facebook Vapet Unisla. Yang kedua, berita online Teams Indonesia dengan link sebagai berikut. Yang ketiga, akun Instagram yaitu P3D 2021_Himapet_Unisla. Yang keempat, akun YouTube Fakultas Peternakan Unisla. Kemudian dokumen perencanaan desa ini sudah tercapai sebanyak 70%. Adapun luaran tambahan kami, yang pertama, produk konsentrat ruminansia ini sudah tercapai 100%. Yang kedua, legalitas produk konsentrat ini masih on progress. Yang ketiga, haki poster konsentrat dengan merek dagang E-Covid ini sudah terlaksana 95% karena sudah submit. Yang keempat, publikasi ilmiah berupa jurnal pengabdian ini sudah tercapai. Berikut bukti luaran kami yang sudah tercapai. Yang pertama ada gambar publikasi media. Yang kedua ada bukti submit haki. Yang ketiga ada bukti submit jurnal pengabdian. Yang keempat ada bukti pembuatan buku ber-ISBN yang dilakukan oleh tim P3D. Dan yang kelima, ada bukti produk konsentrat dengan merek E-Covid. Untuk kesesuaian pelaksanaan kami, ini ada beberapa perubahan dari proposal yang kami ajukan dengan pelaksanaan. Yang pertama, ada perubahan waktu. Untuk pelaksanaan kami sedikit molor karena kami terkendala. Yang pertama, kendala pendanaan, kami sedikit telat karena ada kekeliruan nomor rekening. Yang kedua, kami terkendala di peralatan dan bahan. Ini sulitnya peralatan yang didapat sehingga ini menghambat proses pelatihan kami. Untuk metode ini kami tidak ada kendala. Untuk personalian ini kami terkendala oleh beberapa kegiatan yang diadakan dengan kampus sehingga kami harus pintar-pintar mencari waktu yang setidaknya tidak mengganggu perkuliahan maupun kegiatan di universitas. Untuk biaya ini ada beberapa perubahan yang sangat besar karena sebelumnya untuk menganggarkan di rancangan anggaran biaya kami memacu di dunia maya atau di jual beli online, sehingga pada pelaksanaannya ini ada beberapa bahan yang hampir semuanya ini berubah. Keberhasilan program kami tidak jauh dari beberapa peran pendukung. Yang pertama ada dosen, yang mana dosen kami selalu mendampingi kami saat adanya kegiatan maupun pendampingan saat penyusunan proposal dan juga pelaporan. Yang kedua, kekompakan tim. Kekompakan tim ini menjadi sebagai dasar atau pemicu dalam suksesnya kegiatan ini, karena kami merasa kegiatan ini merupakan kegiatan yang tidak akan terulang kembali dan ini sudah ditanamkan di benak kita masing-masing, sehingga kami merasa sangat disayangkan jika P3D ini tidak kami jalankan dengan serius. Yang ketiga, ini peran masyarakat. Ini juga tak luput dari beberapa keterlibatan dari masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan yang telah kami jalankan, dan sekaligus beberapa bantuan-bantuan yang ditorehkan oleh masyarakat untuk mensukseskan kegiatan ini, entah itu bantuan tenaga maupun makanan dan lain sebagainya. Adanya program P3D ini memberikan dampak positif bagi khalayak sasaran, sehingga tidak jarang masyarakat menilai terhadap program kami. Untuk yang pertama ada perubahan fisik. Untuk yang pertama adanya gudang pengolahan konsentrat. Yang kedua
adanya peralatan pembuatan konsentrat seperti mesin mixer, mesin timbangan duduk digital, mesin jahit karung, dan karung. Untuk yang ketiga, adanya bahan pembuatan konsentrat sebanyak 9 ton. Yang keempat, adanya kemasan atau karung konsentrat yang berlabel EcoFit. Adapun perubahan kinerja dari khalayak sasaran yang telah tergabung di kelompok ternak. Yang pertama, adanya pertemuan rutin antar anggota yang telah tergabung dalam kelompok ternak. Yang kedua, peternak telah mampu meransum pakan konsentrat sendiri. Yang ketiga, peternak telah memahami bahan-bahan penyusun konsentrat. Yang keempat, kelembagaan khalayak sasaran kelompok ternak semakin kuat. Yang kelima, adanya aktivitas usaha di kelompok ternak. Dari beberapa program yang telah kami jalankan, terdapat 2 program yang bisa dijadikan sebagai potensi keberlanjutan. Yang pertama, ada produksi dan usaha pakan konsentrat. Ini merupakan sebagai salah satu alternatif agar tercapainya desa agroindustri pedesaan di Desa Randegan, yang mana produksi konsentrat ini bahan dasarnya yaitu sumber daya lokal yang ada seperti dedak kangkung, rendeng dedak padi, dan juga beberapa limbah pabrik yang memiliki kandungan nutrisi yang baik. Pada saat P3D ini kami mampu memproduksi 9 ton dengan biaya produksi 2.100 dengan harga jual per kilonya 2.700. Maka keuntungan per kilonya ini sebesar Rp500. Jika kita kalikan dengan jumlah 9 ton, maka keuntungan produksi konsentrat oleh khalayak sasaran sebesar Rp4.500.000. Dan untuk potensi kedepannya ini masih bisa dikembangkan untuk skala produksinya, yang mana untuk saat ini masih 9 ton. Mungkin suatu saat ini bisa menjadi 100 ton per bulan atau lebih. Ini nanti tergantung oleh kapasitas produksi. Kemudian yang kedua, ada keunggulan program kami yaitu kelompok ternak di Desa Randegan. Selain sebagai tempat wadah kelembagaan khalayak sasaran, ini juga sebagai suatu bentuk kelembagaan yang terstruktur, yang mana tidak hanya membahas masalah peternakan, tetapi juga membahas beberapa kemitraan yang di dalamnya juga ada menaungi dari usaha pakan konsentrat. Dan harapan besar kami dengan adanya kelompok ternak yang ada, kemudian adanya produksi konsentrat sendiri, ini bisa menjaring beberapa investor untuk bergabung di kelompok ternak Desa Randegan. Ini adalah gambaran pengembangan agroindustri pedesaan. Yang pertama ada kegiatan seminar agroindustri pedesaan. Yang kedua ada foto saat pengadaan bahan konsentrat. Yang ketiga ada foto pengadaan peralatan konsentrat. Yang keempat ada foto pelatihan pembuatan konsentrat. Yang kelima hibah konsentrat ke peternak. Yang keenam ada produksi konsentrat secara massal. Dan yang terakhir pemasaran konsentrat. Sehingga dari beberapa rangkaian kegiatan ini, harapan besar kami akan tercapainya agroindustri pedesaan di Desa Randegan, Kabupaten Mojokerto. Demikian paparan kemajuan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.